Ya, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang terindah yang Kau percayakan bagi setiap kami. Siapakah kami? Masih boleh beribadah, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau boleh bershare tentang firman Tuhan, biarlah firman ini boleh memotivasi setiap kami yang mendengarnya, dan boleh menjadi berkat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Shalom, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, shalom ya. Tema yang diberikan kepada saya untuk Komsel malam hari ini, nah, puji Tuhan dulu nih buat semuanya. Semuanya baik-baik ya. Sehat-sehat semua ya. Haleluya. Amin, Semua amin, amin. karena Tuhan. Karena saat ini kan yang paling ditakutin orang kalau sakit gitu ya. Kalau sakit udah urusannya udah kayaknya wah nggak nyaman banget ya. Ya, tema malam hari ini jangan menduakan Tuhan. Gitu ya. Nggak mau diduain, jangan menduakan Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Biasa kita bilang seperti itu ya. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan. Mungkin hal itu kita lakukan pada waktu saat kita menyembah Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau sesungguhnya di dalam praktek kehidupan setiap kita. Jangan menduakan Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya menduakan Tuhan. Menyamakan Tuhan kepada sesuatu yang juga memang kita senangi. Malam hari ini khususnya saya akan bahas ya di dalam satu perikop yang khusus. Kita buka dalam Markus 12. Kita buka di dalam Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31. Dengan perikop judul adalah hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jelas dikatakan bahwa hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam Matius yang pasal 22, di dalam Matius pasal 22, sama juga. Matius, di dalam Markus. Tunggu ya. Oke, dalam Matius kita buka. Dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Sama juga hukum yang terutama. Saya baca di ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di sini jelaskan hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi kita bilang seperti itu, bahwa kita mengasihi Tuhan. Kepada kehidupan kita sendiri, ternyata kita lebih mengasihi istri, suami, anak, orang tua, saudara,
Tuhan mau di sini kita mengasihi dia menjadi hukum yang terutama dan hukum yang pertama dengan segenap hatimu, pikiran kita, jiwa, perasaan kita, akal budi, pengetahuan kita, kekuatan, di mana kita memang apapun persoalan harus tetap mengasihi Tuhan. Karena itu merupakan satu pesan yang memang harus dijalankan. Hanya ada dua, kasih Tuhan Allah dengan sesama manusia. Istri, suami, anak itu adalah berbicara kasih sesama manusia. Dalam praktek lapangannya, jujur, kita mengasihi Tuhan sebenarnya cuma sekecil. Ini satu teguran buat kita semuanya. Jangan sampai pada akhirnya kita begitu mencintai istri kita, kita begitu mencintai suami kita begitu mencintai anak kita, saudara kita, orang tua kita. Kenapa? Karena mereka ada di depan mata kita. Mereka bisa kita lihat, mereka bisa kita pegang, kita raba, kita peluk, kita cium. Hati-hati. Saya pun pernah melakukan hal ini dulu. Saya punya anak satu, Reinhard. Dalam ketidaktahuan saya. Pokoknya saya jaga anak ini sedemikian rupa. Karena saya begitu mengasihi dia. Ternyata ketika saya tahu saat ini bahwa apa yang saya lakukan dulu itu suatu kekejian di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena benar-benar ternyata saya lebih mencintai anak saya daripada Tuhan. Dan itu adalah sama juga kita menduakan Tuhan. Banyak hal lain, mungkin kita tidak berhala, tapi hal itu kita lakukan. Justru inilah hal yang paling sering dilakukan setiap hari oleh kita. Jadi kalau kita memang katakan kepada Yesus, itu sebenarnya hanya sekecil, mungkin seujung jari tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang ada bersama dengan kita. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat menyedihkan Tuhan. Akhirnya waktu itu, saya pun dihajar oleh Tuhan luar biasa. Kalau saya lihat dari sekarang, saya lihat ke masa itu, anak saya itu sakit-sakitan, luar biasa. Dalam ketidaktahuan saya loh itu. Ya, saya begitu mengasihi dia sakit-sakitan. Setiap sakit harus masuk rumah sakit. Harus masuk rumah sakit. Saya berpikir dulu nggak apa-apa. Yang penting ada uang. Masuk rumah sakit sembuh. Lupa kalau nyawa itu adalah milik Tuhan. Tetapi ketika sekarang saya mengerti, saya sampai berani berkata demikian kepada anak saya. Reinhard, kalau kita sudah tahu firman ini, minta maaf. Kamu adalah orang kedua di bagian hidup saya. Begitupun kamu terhadap saya. Apa yang membuat kita bisa menilai bahwa kita lebih memperhatikan, lebih mengasihi yang terlihat? Rasa khawatir kita. Khawatir kita mungkin kepada makan, minum, pakai, keberadaan yang ada. Demikian juga mungkin masa depan anak kita bagaimana ya. Apalagi kalau yang namanya lagi sakit gitu ya. Wah udah benar-benar fokus. Pikiran kita tuh beralih hanya kepada dia. Kepada dia. Tuhan itu hanya sebatas, Tuhan tolong sembuhin dong Tuhan. Tapi kita fokus kepada dia. Saya pun sudah sampai berani berkata demikian. Suatu saat nanti ketika Tuhan panggil saya, jangan tangisi saya seperti orang yang tidak mengerti. Mama kamu akan pergi kemana? Terus dia bilang begini sama saya. Begitu juga saya dong, Ma. Kalau sampai misalnya satu saat ada saya apa berangkat, ya nggak apa-apa. Karena kita harus tahu. Suatu saat nanti kita pasti akan berjumpa. Mama tidak bisa memprotek kamu sempurna. Tidak. Itu adalah dulu. Tapi saat ini benar-benar saya serahkan kepada Tuhan. Di mana waktu kita mengambil alih kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara semuanya. Nah ini di dalam keluarga ini hati-hati sekali. Cinta yang sungguh-sungguh ini, apalagi kalau suami sampai menunjukkan, wah pokoknya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Berbahaya sekali ini. Tapi malam hari ini ada teguran kasih buat setiap kita. Biarkan firman ini dipraktekkan benar-benar. Sebenarnya orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang bagaimana sih? Kita buka dalam Yohanes 14. Orang yang mengasihi Tuhan itu yang bagaimana sebenarnya?
Kan saya sudah mengasihi Tuhan. Ya wajar dong kalau saya mengasihi keluarga saya. Tetapi pada kenyataannya, bohong. Kita lebih mengasihi suami kita, lebih mengasihi istri kita, anak kita, orang tua, saudara kita. Tuhan itu hanya diperlukan apa kalau lagi apa. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi adalah yang memegang perintahnya dan melakukannya. Itulah ternyata orang yang mengasihi dia. Di ayat 23 demikian, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Memegang perintahnya, melakukannya, menuruti firman-Nya. Tapi yang ada, ketika ada satu masalah di keluarga kita, maka kita fokus kepada masalah itu. Sehingga yang dibilang praktek kasih mengasihi Tuhan, memegang perintah, melakukan, menuruti firman itu hanya dilakukan suka-suka saja. Memang tidak kita sadari. Seperti nampaknya kita mengasihi sungguh kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Waktu kita ada sedikit keraguan, ada ketidakpercayaan, ada rasa kekecewaan, ada amarah, ada benci, hilang pengharapan. Mana, kata Tuhan, engkau mengasihi aku? Tidak, engkau hanya fokus kepada masalahmu. Mulai malam hari ini jangan kita menduakan Tuhan. Memegang perintahnya berarti apapun kita tetap berpegang, tetap berfokus kepada firman Tuhan. Melakukannya bukan sebagai pendengar, tapi dipraktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Menuruti, ikut aja. Kita nggak bisa bilang tapi. Nah ini kebanyakan kan. Ya maunya sih begitu tapi. Kalimat tapi itu tidak ada. Nah, suka ada bilangnya, namanya juga masih di dunia. Masa nggak lakukan hal dunia? Ya memang lakukan hal dunia, tapi yang Tuhan mau lakukan hal rohani, bukan hal dunia. Ya kita buka di dalam Markus 3. Kita buka dalam Markus 3 ayat 31. Markus 3 ayat 31. Ya. Perikop judul Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus sendiri aja bukan berarti kita menjadi anak yang durhaka, bukan seperti itu. Tapi di sini Yesus juga menunjukkan begitu Yesus mengasihi kepada Bapanya. Begitu juga untuk kita, biarlah setiap kita boleh mempraktekkan bahwa kita mengasihi Tuhan menjadi yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Jangan kasih Tuhan kasih yang sisa. Setelah kita mengasihi keluarga kita sungguh amat sangat, sehingga Tuhan menjadi prioritas kita yang nomor 2. Tapi biarlah kita balik sekarang, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, persoalan apapun yang datang dalam keluarga kita tahu bahwa setiap kita adalah milik Tuhan. Jadi nggak ada rasa ketakutan yang amat sangat. Sekalipun mungkin ada kesakitan yang kita lihat di dalam keluarga kita, paling kita bisa bilang, Tuhan, dia adalah milikmu. Andai kata pun engkau memanggil dia adalah milikmu. Kita hanya bisa berdoa. Orang kita kan kebanyakan gitu.
Bicara mujizat itu ketika kalau sakit sembuh, baru kita bilang terpujilah Tuhan. Tetapi apa kalau sakit nggak sembuh-sembuh? Bisakah tetap kita mengatakan terpujilah Tuhan? Harusnya bisa, karena kita tahu setiap kita adalah milik Tuhan. Suami kita milik Tuhan, istri kita milik Tuhan, anak-anak kita milik Tuhan, orang tua kita milik Tuhan, sanak saudara kita milik Tuhan. Jadi, biarlah kita boleh berdoa untuk mereka. Biar mereka juga mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi kita lebih dulu. Terpujilah Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih firman Tuhan yang singkat, biar boleh memotivasi setiap kami Tuhan. Mengerti makna dalam mengasihi Tuhan. Menjadi yang terutama dan pertama. Ampuni kami Tuhan. Apabila kau temukan kami selama ini, kami balik semua keadaan itu Tuhan. Karena orang-orang yang kami kasih, kami bisa lihat dengan mata kami. Mereka ada di sekeliling kami. Tapi malam hari ini, kami mendapat kasih, karunia, anugerah Tuhan. Diampuni semua pelanggaran kami, sehingga biarlah Tuhan, bagaimana caranya, Roh Kudus berikan hikmat bagi setiap kami, untuk benar-benar mempraktekkan mengasihimu menjadi yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.